Di peta, wilayah ini terlihat seperti tempat yang seharusnya ramai. Garis pantainya membentang ribuan kilometer, lautnya kaya, daratannya luas dan datar. Letaknya persis di jalur utama antara Australia bagian timur dan barat, dua sisi benua yang tidak bisa hidup saling memunggungi. Tapi, di antara Adelaide dan Perth, tidak ada kota besar, tidak ada pelabuhan besar, tidak ada pusat penduduk yang tumbuh dari logika geografis yang di tempat lain di dunia hampir selalu menghasilkan kota. Yang ada hanya tebing, angin, dan satu pertanyaan yang sulit dijawab dengan mudah. Kenapa? Untuk memahaminya, kita harus mulai dari kesalahan pertama yang sering muncul ketika melihat peta. Tidak semua garis pantai adalah undangan untuk membangun kota. Wilayah ini dikenal sebagai Teluk Australia Besar dengan dataran Nullarbor memanjang di daratan bagian utaranya. Nama Nullarbor berasal dari bahasa Latin Nulla Arbor, yang berarti tanpa pohon. Nama itu bukan puisi, itu deskripsi literal dari lanskap yang membentang ratusan kilometer tanpa satu pohon pun yang cukup tinggi untuk memberi bayangan. Tapi bukan ketiadaan pohon yang menjadi masalah utama. Yang lebih menentukan adalah apa yang terjadi ketika dataran itu mencapai laut. Di sebagian besar garis pantai dunia, daratan turun perlahan ke arah laut, membentuk teluk kecil, muara sungai, atau pantai berpasir yang bisa dijadikan pelabuhan alami. Di sini, dataran kapur yang luas itu berhenti mendadak, lalu jatuh, tegak, langsung ke Samudra Selatan. Inilah tebing bunda, dinding kapur yang di beberapa titik mencapai ketinggian lebih dari 60 meter. Memanjang ratusan kilometer di sepanjang pesisir selatan Australia. Kota besar butuh pertemuan yang mudah antara darat dan laut. Kapal harus bisa merapat. Barang harus bisa turun, manusia harus bisa bergerak dari pelabuhan ke pedalaman. Di Teluk Australia Besar yang ada di antara laut dan daratan bukan dermaga, tapi tebing kapur yang tinggi dan hampir tidak bisa ditembus. Laut di bawahnya juga bukan laut yang tenang. Samudra Selatan adalah salah satu perairan paling terbuka di dunia. Angin barat bergerak melintasi lintang selatan dengan sedikit hambatan dari daratan manapun, menghasilkan gelombang yang panjang, berat, dan berbahaya bagi kapal-kapal kecil. Ironisnya, kondisi itu justru menjadikan laut ini surganya makhluk tertentu. Pergerakan air yang kuat membawa nutrisi dari kedalaman, menjadikan Teluk Australia Besar salah satu habitat paling penting bagi paus sikat selatan, singa laut Australia, dan berbagai spesies yang tidak ditemukan di banyak tempat lain. Tapi, kota tidak dibangun untuk paus. Masalah kedua lebih tersembunyi dan jauh lebih mendasar. Di bawah permukaan dataran Nullarbor yang terlihat biasa saja, tersimpan sistem kars yang terbentuk dari batu kapur selama jutaan tahun. Air hujan yang jatuh tidak mengalir membentuk sungai. Sebagian besar meresap ke dalam retakan, melubangi batuan secara perlahan, lalu bergerak sebagai air tanah di lorong-lorong gelap yang tidak terlihat dari permukaan. Artinya, Nullarbor bukan hanya kering, tapi juga menyembunyikan airnya. Bagi kota, ini masalah hidup mati. Kota tidak cukup hanya punya garis pantai. Kota butuh air tawar yang tersedia sepanjang tahun, cukup untuk banyak orang dan mudah diambil. Sungai besar adalah alasan mengapa banyak kota besar di dunia lahir di tempat yang sama selama ribuan tahun. Di sini, sungai besar tidak ada. Yang ada adalah batu kapur yang menyerap air sebelum sempat dikumpulkan. Contoh paling nyata ada di Semenanjung Eyre, wilayah di Australia Selatan yang jauh lebih berkembang dibandingkan Nullarbor bagian tengah. Ada kota kecil seperti Port Lincoln, Whyalla, dan Kenduna. Ada pelabuhan, ada pertanian, tapi bahkan di sini air tetap menjadi persoalan yang tidak pernah sepenuhnya selesai. Puluhan ribu pelanggan air di Semenanjung ini bergantung pada cekungan air tanah yang kapasitasnya terbatas. Ketika permukaan air turun dan kadar garam meningkat, pemerintah Australia Selatan akhirnya menyetujui pembangunan pabrik desalinasi di Billy Lights Point, mengubah air laut menjadi air minum karena sumber lain tidak lagi cukup. Kalau kota kecil saja harus membangun desalinasi untuk bertahan, membayangkan metropolitan tumbuh di wilayah ini terasa melawan logika dasar. Dan sebenarnya, persoalan ini sudah lama terbaca di peta Australia Selatan. Sebab, di wilayah ini, batas hidup manusia tidak selalu ditentukan oleh dekat atau jauhnya sebuah tempat dari laut. Ada garis tak kasat mata yang sudah lama menentukan batas hidup manusia di Australia Selatan. Pada abad ke-19,
Seorang surveyor bernama George Goddard memetakan batas antara wilayah yang cukup aman untuk pertanian dan wilayah yang terlalu kering untuk ditanami secara intensif. Garis ini kemudian dikenal sebagai garis Goddard. Dan selama lebih dari 1 abad, garis itu terbukti relevan. Wilayah di selatan garis ini lebih memungkinkan untuk pertanian, sedangkan di utaranya, resiko kekeringan jauh lebih besar. Garis itu tidak dijaga siapapun, tidak ada tanda, tidak ada pagar. Tapi ketika musim buruk datang, batas itu menentukan lahan mana yang bertahan dan lahan mana yang ditinggalkan. Semenanjung Air berada di sisi yang lebih memungkinkan. Ada pertanian gandum, jelai, canola, dan peternakan yang menghasilkan nilai ekspor yang signifikan. Port Lincoln dikenal sebagai salah satu pusat seafood terpenting Australia. Tuna sirip biru selatan, tiram, dan berbagai komoditas laut menjadikan kota ini kaya secara sangat spesifik. Tapi kekayaan itu tidak otomatis menghasilkan kepadatan penduduk. Ekonomi wilayah ini memang ada, bahkan nilainya tidak kecil, tapi jenis ekonominya tidak bekerja seperti kota besar. Pertanian di sini membutuhkan lahan yang sangat luas, alat berat, gudang, dan jalur ekspor. Bukan ribuan pekerja yang tinggal rapat seperti di kota industri. Perikanan juga begitu, yang dibutuhkan adalah kapal, pelabuhan, fasilitas pendingin, dan orang-orang dengan keahlian khusus. Tambang mineral di wilayah sekitarnya pun bisa menghasilkan uang besar, tapi sebagian besar pekerja datang untuk bekerja, bukan membangun hidup di sana. Hasilnya, gandum, ikan, dan mineral bisa keluar menuju pasar dunia, tapi kota-kota di sekitarnya tetap kecil. Namun menyebut wilayah ini kosong adalah kesalahan membaca sejarah. Jauh sebelum rel, jalan raya, dan proyek desalinasi, manusia sudah hidup di sini, dengan cara yang sama sekali berbeda. Masyarakat Aborigin, termasuk Mirning dan kelompok lain di sekitar Nullarbor dan Teluk Australia Besar, memiliki pengetahuan yang sangat detail tentang tanah, air tersembunyi, gua, musim, dan jalur perjalanan yang tidak terlihat di peta manapun. Salah satu bukti paling kuat ada di Kunalda Cave, gua penting di kawasan Nullarbor. Di dalamnya ditemukan guratan jari di dinding batu kapur yang diperkirakan berusia puluhan ribu tahun, mengubah pemahaman tentang usia hunian manusia di Australia. Bagi penjelajah Eropa, Nullarbor terlihat seperti kekosongan yang tidak bisa dihuni. Bagi masyarakat yang memahami landscape ini, wilayah tersebut penuh tanda yang harus dibaca dengan tepat. Lubang batu yang menyimpan air hujan, rute perjalanan musiman, hubungan sakral dengan paus yang kembali ke perairan teluk di waktu tertentu. Jadi Nullarbor bukan tanah kosong. Yang lebih tepat, wilayah ini sulit dihuni dengan model kota modern. Tapi sebagai landscape manusia, wilayah ini sudah punya cerita ribuan tahun sebelum kota pertama berdiri di sini. Dulu, ketika kolonisasi Eropa bergerak lebih jauh, wilayah ini dibaca sebagai hambatan yang harus ditembus, bukan tempat yang perlu dibangun. Batas seperti itu bukan hanya teori di atas peta. Pada 1841, Edward John Eyre mencoba membuktikan apakah daratan selatan Australia bisa dilalui dari Adelaide menuju Australia Barat. Harapannya, ia menemukan jalur yang masih bisa ditopang oleh air, rumput, dan pemukiman baru. Yang ia temukan justru sebaliknya. Perjalanan itu berubah menjadi perjuangan bertahan hidup. Rombongannya kekurangan air, persediaan menipis, dan daratan yang mereka lewati tidak memberi banyak tanda kehidupan. Dalam kondisi seperti itu, pengetahuan masyarakat Aborigin tentang sumber air tersembunyi menjadi penentu. Tanpa kemampuan membaca lubang air, jalur lama, dan tanda kecil di landscape kering itu, perjalanan Eyre mungkin tidak akan berakhir dengan selamat. Oleh karena itu, yang dibangun setelahnya bukan kota. Yang dibangun adalah jalur untuk melewati Nullarbor. Trans-Australian Railway selesai pada 1917, membentang sekitar 1.693 km melalui salah satu bentangan paling terisolasi di Australia. Jarak itu hampir setara dengan menarik jalur dari Jakarta hingga Sumatera Utara bagian selatan. Tapi yang lebih gila, di dalam jalur itu ada satu ruas rel yang lurus tanpa belokan sepanjang 478 km. Itu kurang lebih seperti perjalanan darat dari Jakarta ke Semarang. Tetapi relnya dibuat lurus terus, tanpa kota besar, tanpa tikungan berarti, hanya menembus hamparan Nullarbor yang kosong. Rel ini penting bagi persatuan nasional, tapi fungsinya sejak awal adalah menghubungkan, bukan mengisi. Air Highway yang menyusulnya memperkuat pola yang sama, termasuk ruas lurus sepanjang sekitar 146 km tanpa tikungan, yang kini menjadi salah satu ikon perjalanan darat Australia.
Di Nullarbor, jalan dan rel adalah garis yang menegaskan kekosongan di sekitarnya. Ada rumah singgah, pos bahan bakar, dan pemukiman kecil yang bertahan karena orang perlu berhenti sementara, mengisi tangki, membeli makanan, beristirahat, lalu pergi. Infrastruktur di sini bukan akar pertumbuhan kota, tapi tali pengikat dua sisi benua. Cerita wilayah ini belum selesai, dan bagian terakhirnya mungkin yang paling mengejutkan. Di abad ke-21, kekosongan yang selama hampir 2 abad dianggap masalah mulai dibaca sebagai keunggulan. Dunia sedang mencari wilayah luas untuk energi terbarukan. Turbin angin butuh ruang, panel surya butuh paparan matahari tanpa hambatan. Dan produksi hidrogen serta amonia hijau butuh listrik dalam skala yang tidak bisa dipasok oleh lahan sempit di dekat kota. Di atas kertas, bagian terpencil sekitar Nullarbor menawarkan semua itu. Lahannya luas, pemukimannya sedikit, anginnya konsisten, mataharinya melimpah. Karena itu, muncul Western Green Energy Hub, salah satu proposal energi terbarukan terbesar di dunia, yang jika terwujud bisa mengubah wilayah yang selama ini paling sepi di Australia, menjadi salah satu mesin energi terbesar di Asia Pasifik. Disinilah logikanya berputar dengan cara yang tidak mudah diprediksi. Selama hampir 2 abad, sifat Nullarbor jauh, luas, keras, sepi, dianggap hambatan. Di era energi hijau, sifat yang sama berubah menjadi daya tarik. Tapi pertanyaan baru ikut muncul. Apakah wilayah yang sulit dihuni boleh dianggap mudah dikorbankan? Di bawah permukaan Nullarbor ada sistem gua yang rapuh, fosil, catatan iklim purba, dan makhluk bawah tanah yang berevolusi dalam gelap selama ratusan ribu tahun. Di atasnya ada tanah adat dengan sejarah yang tidak bisa digantikan oleh peta proyek. Jika jutaan panel surya, ribuan turbin, jalan akses, jalur pipa, dan fasilitas industri masuk ke landscape seperti ini, dampaknya tidak bisa dianggap kecil. Pada akhirnya, pesisir raksasa ini tidak pernah benar-benar kosong, dan tidak pernah benar-benar gagal. Wilayah ini menolak menjadi kota besar karena memang tidak dilengkapi untuk itu. Tebingnya terlalu tinggi untuk pelabuhan, airnya terlalu dalam di bawah batu untuk dikumpulkan dengan mudah. Ekonominya terlalu tersebar untuk memusat. Jaraknya terlalu jauh untuk dilawan dengan biaya yang masuk akal. Tapi justru karena itu, wilayah ini mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh peta biasa. Tidak semua garis pantai adalah undangan untuk membangun kota. Tidak semua sumber daya menghasilkan kepadatan. Di antara Adelaide dan Perth, Australia menyimpan pengingat yang diam tapi keras. Kadang yang membuat sebuah wilayah penting bukan karena berhasil diisi, melainkan karena berhasil memaksa manusia memahami batasnya sendiri.